Sebab tadi tidak terbatas akalnya. Maka bersyukur kita jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak terbatas akal, tidak terbatas ilmu. Pokoknya los baik. Selagi masih mau ngaji terus baik dikasih. Ibnu Hajar, Sayyidina Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami ketika dia mondok udah tua masih tolol lagi. Mondok disebut makanya Ibnu Hajar anak batu. Anak batu. Ibnu Hajar dia mondok tolol, akhirnya dia malu, dia putus asa, dia pulang. Saat pulang masuk ke dalam hutan Ibnu Hajar, dia melihat ada batu besar di hutan, legok. Tuh, dengan hanya dia lihat tetesan air, tes. Akhirnya dia lihat batu yang keras nggak punya akal, bisa legok sama tetesan air. Apalagi saya manusia dikasih akal tidak terbatas, masa iya saya tolol, balik dia. Akhirnya jadi ulama besar dunia, akhirnya jadi wali, jadi alim al-alam al-fadil. Ini kutubnya ilmu fiqih Ibnu Hajar al-Haythami, dibaca oleh seluruh kalangan dunia, ulama dari setiap zaman pun. Sebab dia diinspirasi oleh benda mati yang namanya batu, lalu dia diinspirasi oleh benda cair yang namanya air. Begitu dia lihat, dia akhirnya bercermin, masa saya kalah sama batu. Maka nenek-nenek bisa jadi besok totonya jadi wali. Dia orang anak mati, ada cucunya, ayah jadi menerima rapot. Nah ini kata gurunya, ya wali dari anak Ananda pulang saya. Oh, ibunya saya nenek. Oh, naik jadi wali. Kenapa ini? Mana ayah ibunya? Meninggal sama saya neneknya. Jadi wali. Dan juga para rasul itu sangat amanah dan takwa kepada Allah, pasti itu. Maka ilmu mereka itu adalah ilmu laduni, bukan ilmu kasbi. Ilmu laduni, ilmu pemberian Allah langsung kepada hambanya. Ini namanya given kalau kata orang barat. Ilmu laduni itu ilmu given, pemberian cuma-cuma. Iya, pemberian cuma sebagaimana seorang pencari kayu bakar hutan tidak akan mendapatkan sebatang seponggah kayu kalau dia tidak datang ke dalam hutan. Tidaklah orang pencari air akan datang, tidak akan dapat air kecuali dia datang ke tempat sumur atau kali atau laut. Maka begitu pula orang yang dapat ilmu, tidaklah dia dapat ilmu ladunika, kasbika, kecuali dia datang ke tempat ilmu. Makanya orang bilang ulama itu, guru itu seperti sumur. Al-alimu kalbi'an, al-alimu kalbi'an. Guru itu seperti sumur. Sumur. In akhadahu saqahu. Kalau dia ambil air dalam sumur itu, dia akan diminumkan, akan dapat minum air. Tapi kalau dia nggak mau ambil airnya, bagaimana dia dapat minum? Bagaimana dia akan menghilangkan dahaganya? Maka bagaimana orang datang ke sumur, lalu bagaimana dia ngambil airnya, maka dia akan menghilangkan dahaganya. Sama kayak kita, yang penting datang aja. Udah datang di situ mah ilok mati kausan. Betul atau tidak? Ada istilah, ada apa peribahasa bilang, apa itu yang mati di lumbung padi? Ada tikus mati di lumbung karena sebab apa? Lapar. Lapar. Orang lapar walaupun
di tengah-tengah lumbung padi bisa terjadi, bisa jadi. Bisa jadi dia nggak makan sama sekali atau dia ketinggian padinya, hanya nggak bisa makan. Keberatan. Ya, tapi belum pernah terjadi ada orang haus mati. Ada di tengah-tengah sumber atau di pinggir sumber. Tidak ada peribahasa itu. Makanya orang ahli dikatakan guru seperti sumur. Siapa yang mengambil air darinya lalu minumnya, dia akan hilang dahaganya. Guru tidak diumpamakan seperti lumbung padi. Ada tikus mati di lumbung padi, padahal di lumbung padi tidak. Begitulah ilmu, lebih hebat daripada sekedar makanan. Maka ada orang kalau bikin pengajian udah puyeng sama makanannya, ya berarti emang tikus yang pada datang. Iya. Ngaji di rumah lu ya, gue ntar ngasih makan apa? Yang penting air putih. Orang enak tuh. Disuruh ngasih makanan orang gablek, disuruh air doang ya orang enak. Padahal ngaji itu yang penting apa ya? Tempatnya aja. Tempatnya yang kedua ada gurunya. Udah ngaji asal ada gurunya jadi. Ini saya nggak pernah beli begini makanan. Ada aja yang pada bawa kan. Yang penting tempatnya siapin, gurunya ada udah. Kelar itu. Kelar. Ada ilmu laduni itu. Ilmu laduni ilmu wahbiyun ilahiyun. Ilmu pemberian Tuhan. Ilmu pemberian Tuhan. Maka ilmu laduni bisa diberikan Allah Ta'ala kepada siapapun bisa. Kepada siapapun ilmu laduni.